Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rilia Lestari Lumoa dengan Stanbook 040 2018 0562 kelas Cybercrime C2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Cybercrime mengenai materi aspek illegal resource komputer. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan illegal resource komputer? Illegal resource komputer merupakan kejahatan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone, dalam hal ini ruang cyber, bukan sebatas penyadapan jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi, namun lebih pada penyusupan sistem komputer yang membanjiri network dan trafik sehingga menyebabkan crash. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu berdasarkan modusnya kejahatan komputer dibagi atas internal crime dan external crime. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Internal crime ini bisa dilakukan oleh orang dalam atau dalam hal suatu instansi yang mempunyai aplikasi, bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di situ yang memiliki akses. Salah satu bentuk dari internal crime atau contoh yaitu mengubah transaksi, yaitu transaksi ini direkayasa. Yang kedua yaitu menghapus transaksi. Transaksi yang ada akan dikurangi dari yang sebenarnya. Yang ketiga, memasukkan transaksi tambahan. Yang keempat, mengubah transaksi penyesuaian, yaitu merekayasa laporan yang seolah-olah benar. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu memodifikasi software atau termasuk pula hardware. Hal ini dilakukan oleh orang dalam yang biasanya bekerja dalam suatu instansi tersebut yang memiliki akses ke dalam komputer yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi. Selanjutnya yaitu external crime. External crime ini biasanya dilakukan oleh orang luar, bisa juga atas peran dari orang dalam. Salah satu bentuk dari external crime atau contoh dari external crime yaitu joy computing. Yang pertama yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk pencurian atau operasi komputer. Yang kedua, hacking, yaitu pengambil alihan sistem atau situs dalam komputer. Yang ketiga yaitu the Trojan horse, suatu aplikasi yang tidak kelihatan akan tetapi bisa merusak sistem di dalamnya. Ini mirip seperti virus. Selanjutnya, yang keempat yaitu data leakage, menyangkut dengan pembocoran data rahasia atau privasi. Yang keenam, data diddling. Data diddling merupakan suatu perbuatan yang mengubah data valid dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Yang ketujuh yaitu the forced rate data communication, yaitu tindakan penyayaan data komputer oleh pengguna pribadi atau yang tujuannya untuk mengganggu komputer itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu software privasi. Software privasi ini merupakan pembajakan perangkat lunak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memperbanyak tanpa adanya izin dari pihak terkait terhadap hak cipta yang dilindungi. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Dalam dunia maya, kita memang bebas melakukan apa saja, akan tetapi dari kebebasan tersebut jangan sampai kita membuat suatu kejahatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan kebebasan di dunia maya merupakan aktivitas-aktivitas yang menjadi suatu kejahatan dalam dunia maya. Salah satu contohnya yaitu atau bentuk-bentuk dari penyalahgunaan kebebasan di dunia maya yaitu pencurian password, peniruan atau pemalsuan dokumen, penyerapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi lain, penyusupan sistem komputer, membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash, perusakan situs, spamming atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email, dan yang terakhir yaitu penyebaran virus dan worm. Bentuk-bentuk ini merupakan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya.
Selanjutnya pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, kemukakan salah satu contoh kejahatan aspek ilegal komputer. Salah satu contoh atau bentuk kejahatan dari aspek ilegal komputer yaitu phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Phishing ini merupakan bagian dari hacking. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, data akun yaitu berupa username dan password, dan data finansial atau informasi kartu kredit dan rekening. Kegiatan phishing ini bertujuan untuk memancing orang memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Salah satu bentuk phishing yang sering terjadi saat ini yaitu web phishing. Web phishing ini si pelaku melakukan atau menyebarkan link dari web phishing di beberapa aplikasi. Aplikasi yang sering menjadi target utama pelaku untuk menyebarkan yang paling banyak yaitu aplikasi WhatsApp dan Facebook. Sering kita jumpai beberapa link dengan tulisan akan mendapatkan kuota 30 GB atau 50 GB secara gratis, dan apabila kita membuka web phishing tersebut atau link phishing tersebut, kita harus memasukkan email dan password dari akun kita. Jika kita memasukkan email dan password tersebut, maka secara otomatis akun kita akan dihack. Itulah yang terjadi dalam kegiatan phishing tersebut. Data yang didapatkan dari hasil phishing tersebut kemudian dihack oleh si pelaku dan mengganti kata sandi kita sehingga kita tidak bisa mengakses lagi akun kita tersebut. Kasus phishing ini merupakan kasus peretasan atau bagian dari aktivitas kejahatan cyber atau kejahatan aspek ilegal komputer yang kasusnya selama tahun 2020 cukup besar. Jumlah peretasan ini terjadi selama pandemi COVID-19 karena pada saat itu jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional mencatat jumlah kasus terbesar itu selama tahun 2020, dan kasus yang cukup banyak dilakukan yaitu melalui email phishing. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan untuk mengklik link yang tidak dikenal, apalagi link yang tidak aman, dan memasukkan berbagai informasi pribadi, yaitu akun-akun kita ke dalam link tersebut. Baiklah, itulah jawaban saya dari pertanyaan tugas mata kuliah Cybercrime mengenai materi aspek ilegal resource komputer. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.